Muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kajian kita pagi hari ini dengan doa terlebih dahulu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Rabbi na'udzubika min hamazatis syayatin wa na'udzubika rabbi an yahdurun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Asmaul Husna kita pagi hari ini membahas nama Allah Al-Hafiz bagian yang kedua. Al-Hafiz arti sederhananya adalah maha memelihara dan maha menjaga. Makanya orang yang hafal Quran kita sering sebut dia Hafiz, karena dia menjaga huruf per huruf, kalimat per kalimat dari Al-Quran itu di dadanya dan di pikirannya, sehingga dia hafal karena terjaga. Ya, maka Hafiz artinya maha memelihara, maha menjaga. Manusia, kemarin sudah kita sampaikan, ini mengulang sebentar saja apa yang dibahas pada pertemuan yang sebelumnya. Manusia difitrahkan sangat menjaga keselamatan dirinya. Makanya kita sebagian besar manusia ada asuransi, ya kan? Ada asuransi kesehatan sebagai upaya untuk menjaga. Ada apa lagi tuh? Kalau kesehatan pemerintah apa nih? BPJS diwajibin ya, ntar tapera, nah, supaya punya rumah gitu. Bahkan menjaga sesuatu effortnya lebih besar daripada meraih sesuatu. Sudah dapat sesuatu, ternyata upaya untuk memelihara sesuatu yang sudah kita dapatkan jauh lebih besar. Itu Al-Hafiz yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Di antara makna Al-Hafiz adalah menjaga, memelihara ciptaannya. Maka kemarin kita sampaikan Allah menjaga langit, wala ya'uduhu hibzuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah tidak berat menjaga langit. Kemudian kita sampaikan pertemuan yang lalu Allah menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Menjaga Al-Quran. Allah juga menjaga Ka'bah. Maka dulu Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, maka Allah kirimkan burung. Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah menjaga para nabi. Nabi Ibrahim dijaga di api yang berkobar. Nabi Yunus diselamatkan di perut ikan. Kita kemarin sudah sampai pada poin itu. Hari ini kita akan masuki poin yang baru. Al-Hafiz adalah Allah yang maha menjaga seluruh hambanya dari segala bentuk kehancuran, kerusakan. Jadi semua kita ini ada malaikat yang menjaga. Di dalam surat At-Tariq, in kullu nafsil lamma 'alaiha hafiz. Setiap manusia ada hafiz yang menjaganya. Makanya kalau sesuatu itu bukan takdir kita, itu pasti dihalangi malaikat. Ada mobil mau nabrak kita, emang belum ditentukan takdir kita, itu pasti selamat itu. Ada aja yang menyelamatkan kita. Ada makanan yang membahayakan kita, itu kemudian dijaga untuk tidak masuk ke dalam tubuh kita. Kecuali sesuatu yang sudah ditakdirkan, maka malaikat tidak akan mampu menjaga apa yang sudah ditetapkan. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 Allah berfirman, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi. Ada malaikat yang berganti-gantian yang menjaga kita di depan, yang menjaga kita di belakang. Ini kenapa? Karena ada Hafiz, Allah maha menjaga. Kalau nggak dijaga oleh Allah, tubuh kita ini udah hancur.
Iya kan? Karena apa aja masuk. Tubuh kita ini kalau bukan produknya Allah, kalau bukan pemeliharaan Allah, udah hancur. Saya pikir nggak ada produk yang lebih tahan umurnya melebihi produk Allah. Mobil aja 5 tahun udah apa? Udah bermasalah tuh. Kita ini usia udah berapa nih? Kemarin makan daging kurban masih oke aja kan gitu. Makan daging kambing masih oke aja. 40, 50, coba produk manusia mana tahan sepanjang itu? Kulkas sekian 15 tahun udah bermasalah. Manusia, waduh 15 tahun oke, 20 tahun, 25 tahun masih oke, ya kan? 30 tahun masih oke. Rata-rata 40 tahun itu mengalami penurunan, itu pun tidak langsung terjun bebas, ya, pelan-pelan. Subhanallah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah itu menjaga, bukan cuma menjaga dari keburukan, Allah itu menjaga dalam artian mencatat. Jadi kata Al-Hafiz ini selain maknanya menjaga dari keburukan, dari musibah, artinya juga Allah maha menjaga, maha mencatat amal-amal kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat 50 ayat 4, wa indana kitabun hafiz. Ada kata hafiz di situ. Dan pada sisi kami ada kitab yang memelihara atau mencatat. Jadi kata Al-Hafiz ini selain dia memelihara dari keburukan, artinya juga maha mencatat. Salah satu tugas malaikat dalam surat nomor 82 ayat 10 sampai 11, wa inna alaikum lahafizina kiraman katibin. Dan pada kalian semua ada malaikat-malaikat yang hafizin, yang maha menjaga. Untuk apa? Untuk katibin, untuk menulis. Maka Al-Hafiz selain artinya menjaga, artinya juga mencatat, ya, sehingga terjagalah track record amalan kita yang sudah kita lakukan. Makanya nanti di hari kiamat jamaah sekalian, orang-orang yang berbuat jahat itu ketakutan karena melihat catatan yang terjaga. Dalam surah Al-Kahfi ayat 49 kata orang-orang yang berbuat jahat, mali hadzal kitab, ini kitab apa ini ya? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Enggak ada yang gede, yang kecil, yang remeh, semuanya ada catatannya. Jadi antum nyender ini ada catatannya nih. Senyum ada catatannya. Sampai jejak kaki antum ke masjid itu dicatat. Kenapa? Allah Al-Hafiz, Allah maha menjaga. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan penjagaan yang paling mulia, nah ini yang luar biasa nih. Penjagaan yang paling, kalau penjagaan secara fisik semua makhluk Allah dijaga. Non muslim dijaga. Pergi kantor, pulang kantor selamat, dijaga berarti. Bangun tidur, bangun tidur sehat, non muslim juga dijaga, hewan dijaga. Alam ini dijaga oleh Allah. Tapi penjagaan yang paling mulia, nah ini yang perlu kita dapatkan adalah ketika Allah menjaga hati kita dari kesesatan, dari syubhat. Syubhat itu artinya yang merusak keyakinan kita, dari kesesatan, dari penyimpangan, dari kemunafikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, maka itu yang akan membuat kita selamat secara agama. Di sosmed yang lagi viral ini ada namanya Mama Gupron. Nggak tahu bapak-bapak ngikutin nggak? Yang bisa nyuruh-nyuruh malaikat maut. Iya, betul, nyuruh malaikat maut. Ya, Munkar Nakir itu dilarang untuk nanya orang yang sudah mati.
lagi viral di sosmed dan pengikutnya banyak. Ya, bisa bicara sama semut. Ya, tapi satu-satunya bahasanya dia cuma begini doang. Pokoknya bahasa semut, bahasa malaikat sama, ya. Wa maqali, ya, inna rahmata. Dia bilang tuh bahasa Suryani. Jadi sekarang lagi viral di sosmed, kalau Bapak lihat di YouTube, seseorang yang sampai bisa nyuruh-nyuruh malaikat, ya. Ya, ini kesesatan yang nyata. Ya, saya sebut kalau orang terang-terangan berbuat sesat harus kita buka aibnya supaya masyarakat tahu. Kalau kesesatannya belum nyata, belum terang-terangan, kita jaga, siapa tahu dia memang tidak bermaksud seperti itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah itu menjaga, penjagaan yang paling utama adalah ketika kita dijaga akidah kita dari kesesatan. Kalau kita lihat kesesatan itu kadang-kadang tidak hanya menimpa orang awam. Kesesatan itu bisa menimpa kiai, bisa kesesatan menimpa para habaib, kesesatan itu bisa menimpa para ustadz. Kita tahu ada sebuah pesantren yang kemarin sempat heboh, sebutan namanya pesantren Az-Zaitun. Bagaimana mengajarkan sebuah pesantren, dan itu yang terbuka, yang tidak terungkap masih banyak. Ada seorang, saya tidak sebut namanya, seorang yang sudah doktor mengomentari Pak Gufron tadi. Dia bilang nggak apa-apa asal dia nggak ngaku nabi aja. Kesesatan yang nyata dia dukung. Nah, ini menunjukkan bahwa fitnah yang akan merusak agama kita ini sangat mungkin terjadi pada kita. Dulu ada yang bisa menggandakan uang, siapa namanya? Lupa ya. Antum mau tahu nggak siapa pengikutnya? Pengikutnya itu orang Ijmi, namanya Profesor Dr. Marwah Daud. Itu kok bisa jadi pengikut dan penyebar itu? Nah, karena agama ini sudah banyak yang dikurangin dan juga banyak juga ditambahin. Kalau dulu mungkin orang suka nambah-nambahin ajaran agama. Kalau hari ini banyak juga orang yang ngurang-ngurangin ajaran agama. Agama nggak boleh bicara politik, agama nggak boleh jihad, agama nggak boleh bicara ekonomi. Sudah mulai agama ini dipreteli atau bahkan ditambah-tambahi. Ya, memang kadang-kadang karena kita bukan dokter, kadang-kadang kita bisa sehat-sehat aja. Benar nggak? Pas kita cek di lab, mungkin kita bermasalah. Maka ngaji ini salah satu tujuannya, jamaah sekalian, agar kita muhasabah. Jadi ilmu itu seperti laboratorium. Kita masuk lab, melalui lab itu kita tahu ini akidah kita selamat atau tidak. Makanya ketika kita membaca surah Al-Fatihah, ihdina itu sebenarnya minta ilmu salah satunya, supaya tidak waladhdallin, supaya tidak sesat. Ihdina, berikan hidayah, diantara maknanya berikan amal. Bukan cuma ilmu tapi minta amal. Karena ilmu tanpa amal nanti maghdubi alaihim. Jadi ada dua yang kita minta, ilmu dan amal. Tanpa ilmu kita dhalin, tanpa amal maghdubi alaihim. Berarti kalau ada ustadz, kiai, kok amalannya buruk, dia maghdubi alaihim. Ada orang tersesat, namanya dhalin. Dan Allah Al-Hafiz, Allah yang maha menjaga, yang kita harapkan Allah itu menjaga keyakinan kita, menjaga keimanan kita. Teman-teman yang mungkin biasa baca buku, kenal dulu orang Turki namanya Harun Yahya. Pernah punya videonya, Pak. Video-video dia, video-video science. Dia juga mengarang buku. Dan
tentang kebesaran Allah pada ciptaan Allah, pada semut, pada apa. Luar biasa Pak, buku-buku dia dulu. Saya termasuk penggemar dulu, koleksi saya video-videonya. Hari ini Pak, dia adalah orang yang tersesat hari ini. Dan terakhir ditangkap di Turki, dipenjarakan karena memang mengajarkan ajaran sesat. Profesor, subhanallah. Apalagi model saya, model kita ini sangat mudah disimpangkan. Maka Allah Al-Hafiz, Allah yang maha menjaga, adalah ketika dia menjaga orang-orang yang dia cintai dari kesesatan, ya, dari berbagai macam penyimpangan. Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Surat Yusuf ayat 64. Dan Allah lah sebaik-baik penjaga, dan dialah yang maha penyayang di antara yang penyayang. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, hari ini alhamdulillah saya, antum semuanya ini masih ke masjid. Alhamdulillah. Alhamdulillah nggak nih? Masih ngaji. Alhamdulillah. Saya mau tanya, ada nggak orang awalnya baik, soleh, di ujung hidupnya kemudian hancur? Ada nggak? Ada nggak nih? Maka kalau kita ini tidak dijaga oleh Allah, kita tidak akan bisa menjaga ketaatan ini. Ada satu zikir yang menurut saya zikir ini sangat real. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan untuk taat kecuali kalau Allah bantu. Jadi yang membuat kita bisa ngaji pagi ini, yang membuat kita bisa ke masjid hari ini, itu sebenarnya karena Allah masih menjaga kita. Dan yang membuat kita selamat dari kemaksiatan itu juga karena Allah menjaga kita. Antar kita dengan maksiat itu cuma satu, kalau Allah biarkan kita jatuh kepada maksiat. Benar nggak? Karena semua kita itu memang cenderung kepada maksiat itu, karena kita punya hawa nafsu. Saya mau tanya jamaah sekalian, siapa di sini yang tidak tertarik dengan uang banyak? Angkat tangan. Semua kita tertarik. Yang tidak ada hawa nafsu kalau melihat wanita cantik? Angkat tangan. Bahkan kalau saya tanya nih, kira-kira maksiat itu rasanya apa? Manis atau pahit? Halo? Manis atau pahit? Maksiat itu manis atau pahit? Tahu, berarti pengalaman ya Pak? Oh, pahit. Subhanallah. Alhamdulillah. Berarti kalau sudah merasa pahit, sudah merasakan nikmatnya ibadah. Orang yang sudah merasakan manisnya ibadah biasanya akan terasa pahit maksiat. Orang yang masih menikmati maksiat biasanya ibadahnya terasa pahit. Kenapa saya katakan begitu? Karena berarti kita suka yang manis. Maksiat itu rasanya manis. Walaupun tidak setiap yang manis itu bermanfaat, ntar kena gula. Kadang-kadang manisnya sih ada, tapi racunnya lebih banyak. Seperti jebakan tikus itu, makanan tikus itu. Sesuatu yang menyenangkan tikus ada, tapi di dalamnya ada racun. Benar gak tuh? Jadi kita itu cenderung kepada dosa. Nabi Yusuf saja di dalam surat Yusuf berkata, "Wa ma ubarri'u nafsi." Aku tidak mengatakan aku itu orang suci, kata Nabi Yusuf. Inna nafsa la ammaratum bisu. Sungguhnya nafsu itu memerintahkan kepada keburukan. Aku tuh punya hasrat kepada Zulaikha, ya. Tetapi kalau Allah menjagaku, itu yang membuat aku selamat. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Isra ini bagus banget ayatnya.
Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Ya Allah, jadikanlah aku masuk dalam keadaan jujur, keluar pun dalam keadaan jujur. Jadikan masuk keluarku orang baik. Jadikan aku orang yang memulai kebaikan dan mengakhiri hidup juga dengan kebaikan. Karena memulai sesuatu dengan kebaikan itu mudah. Semua yang baru mulai itu biasanya oke. Tetapi kemudian perjalanan itu bisa merubah kita. Berteman, bisnisnya baru mulai, partnership bisnis, bagus nggak biasanya hubungannya? Tapi kalau udah maju, keuntungannya sudah banyak, bagus nggak pertemanannya? Kadang-kadang hancur. Waktu sebelum jadi pejabat niatnya baik, pas sudah jadi pejabat, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau Allah nggak jaga, hancur kita nih. Kalau dulu orang mau cari tempat maksiat itu butuh jarak. Kalau kita ini, semua kita, saya, jaraknya dekat sekali dengan maksiat. Justru ini kita bawa-bawa terus nih, padahal di dalamnya ini ada potensi maksiat ini. Betul nggak? Dibawa, nggak perlu jauh-jauh keluar, cukup di sini. Kemarin kan ada ibu-ibu yang kemudian, mohon maaf, berbuat tidak senonoh kepada putranya sendiri, viral. Itu ternyata orang Pondok Aren kalau nggak salah. Bapak ikut berita itu nggak? Alhamdulillah, Bapak selamat. Saya suka dengar berita itu karena kalau bawa mobil saya pasti berita El Sinta. Jadi akhirnya di perjalanan dengar yang berita-berita begitu. Ada 2 kejadian, Pak. Ternyata apa? Ya karena tadi awalnya itu ya video call, lalu ya video-video yang tidak baik itu kemudian direkam oleh pelaku ini. Nanti jadi ancaman, kamu kalau enggak ini saya sebarin video kamu, Akhirnya disuruh apa aja nih, ibu ini mau, termasuk tadi melakukan sesuatu yang tidak baik kepada putranya sendiri. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu. Nah itu gara-gara apa? Sekarang di Indonesia ini kekerasan seksual itu lebih banyak terjadi di sini. Karena gara-gara lewat ini, Pak. Berita terbaru. Nah, dan kita ini punya HP semuanya. Jaraknya dekat sekali. Allah, kalau Allah nggak jaga kita, nggak jaga iman kita, justru yang terjadi adalah hawa nafsu kita. Apa yang akan terjadi? Hancur kita. Maka Allah Al-Hafiz, Allah yang maha menjaga. Nabi Yusuf dalam surat Yusuf ayat 33, dengarkan ini Nabi Yusuf ya, Nabi Yusuf. Kata Nabi Yusuf, wa illa tasrif anni kaidahun asbu ilaihinna wa aku minal jahilin. Ya Allah, jika engkau tidak palingkan godaan mereka wanita-wanita ini, aku pasti cenderung, aku pasti akan terjerumus kepada maksiat itu. Jadi Nabi Yusuf sendiri mengakui kalau bukan karena Allah yang menjauhkan, maka niscaya aku akan terjerumus kepada dosa ini. Nah, apalagi kita yang bukan nabi, apalagi cuma ustadz, apalagi cuma kiai. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya hari-hari ini juga mengikuti bagaimana di Indonesia ini sekarang sedang ada permasalahan, misalkan para habaib digugat. Ya, ini juga fitnah juga. Ya, ini menunjukkan kenapa ada penggugatan. Salah satu sebabnya adalah ada beberapa oknum habaib yang memang ya tidak mencerminkan kalau dia cucu Rasulullah gitu ya. Oknum. Pelajarannya yang kaitannya dengan kita apa? Tuh, lihat. Para habaib saja, oknum para habaib, kalau Allah nggak jaga, apa yang akan terjadi? Kalau Allah nggak jaga.
Jadi kita ini nggak ada yang punya kekuatan sebenarnya untuk menghadapi godaan-godaan kehidupan dunia, nggak ada. Cuma kita ini alhamdulillah sampai hari ini masih dijaga, itu aja udah. Bener nggak nih? Nggak ada di antara ini kuat kita menghadapi kemaksiatan itu, nggak ada yang kuat sebenarnya. Cuma alhamdulillah kok Allah jaga kita. Paling tidak apa? Nggak ada kesempatan, bener nggak? Halo? Nggak ada apa? Nggak ada kesempatan. Berarti tidak diberi kesempatan, itu cara Allah menjaga. Nggak korup, kenapa nggak korup? Kemarin nggak jadi anggota dewan, nggak kepilih. Berarti alhamdulillah kan? Alhamdulillah nggak tuh? Karena kalau kepilih bisa jadi ada peluang. Maka sebagian dari tidak diterimanya harapan-harapan kita boleh jadi cara Allah menjaga kita. Saya dulu ingin jadi polisi, enggak keterima. Alhamdulillah boleh jadi cara Allah menjaga kamu. Saya ingin kuliah di tempat A, enggak diterima. Oh, alhamdulillah boleh jadi cara Allah menjaga kamu. Karena di lingkungan di situ mungkin jadi enggak baik. Kalau ustadz mungkin, oh ingin ngetop, oh kamu enggak ngetop, alhamdulillah enggak ngetop. Kamu kalau udah ngetop godaannya berat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di antara doa yang paling penting kita minta kepada Allah, ya Allah, jagalah akidahku, jagalah agamaku ya Allah, jagalah keikhlasanku ya Allah, jagalah keistiqomahanku. Itu doa yang paling penting, Pak. Maka Sayyidina Umar itu pernah berkata seperti ini, Pak. Apabila aku tertimpa musibah, maka aku memuji Allah karena 3 alasan. Luar biasa ya. Tertimpa musibah, Umar ibn al-Khattab itu mengatakan, aku memuji Allah alhamdulillah karena 3 alasan. Ya. Di antara 3 itu beliau mengatakan, musibah ini tidak menyangkut ketaatanku kepada agama, kepada Allah. Alhamdulillah aku tidak minum khamar, ya. Alhamdulillah aku tidak makan uang haram. Alhamdulillah aku enggak maksiat. Kata Umar, itu ujiannya bukan urusan agama, alhamdulillah. Yang kedua kata beliau, ujiannya tidak lebih besar dari itu. Wah, ini luar biasa. Ujian kita, kalau kita dapat ujian, alhamdulillahnya apa? Alhamdulillah tidak lebih besar dari ini. Kalau lebih besar, binasa saya. Yang ketiga adalah alhamdulillah aku diberikan kesabaran, kata Umar bin Khattab, untuk kemudian menghadapi musibah itu. Tapi poin yang terpenting adalah ketika beliau menyebutkan, alhamdulillah saat aku dapat musibah, karena musibah itu tidak menimpa urusan agamaku. Itu menunjukkan bagi Umar bahwa musibah terbesar adalah ketika menimpa agama. Kita nggak sholat subuh ke masjid, itu sahabat dulu itu musibah tuh. Kalau mereka nggak baca zikir pagi, itu musibah bagi mereka. Kalau mereka nggak puasa Arafah, itu musibah bagi mereka. Kalau mereka di hari ini nggak baca Quran, itu musibah bagi mereka. Kalau kita yang begitu-gitu nggak musibah tuh. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Hafiz, Allah yang Maha menjaga. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Poin yang juga sangat penting ketika kita memahami Al-Hafiz, kita harus meyakini secara tauhid bahwa yang menjaga kita hanya Allah. Yang menjaga kesehatan kita itu karena kita olahraga atau Allah yang menjaga? Jamaah, halo. Jangan meyakini kalau olahraga kita itu yang menjaga kita. Allah yang menjaga kita. Terus olahraga enggak? Olahraga. Kenapa olahraga? Karena Allah suruh kita ikhtiar. Ikhtiar kita itu untuk cari pahala. Kalau hasilnya sehat dan tidak, itu di tangan Allah. Bisnis kita itu ikhtiar kita, sukses dan tidak itu di tangan Allah.
Sudah terbukti banyak loh orang yang rajin olahraga, makanannya begitu sehat, tapi penyakitan. Udah ada nggak tuh? Halo? Tapi kita lihat orang sembarangan. Bahkan kalau kita lihat di masa Covid kemarin tuh, saya pikir kok pemulung kok sehat-sehat aja ya. Bener nggak nih? Pemulung, cuek aja dia tuh. Boro-boro masker, interaksi dengan sampah setiap hari, sehat-sehat aja. Nah, ikhtiar kita dalam rangka ibadah kita. Jadi ikhtiar itu ibadah. Kenapa kamu ikhtiar? Kalau Allah yang menentukan, ini ibadah saya. Kenapa kamu bekerja keras cari rezeki? Oh, ini ibadah saya, Allah perintah. Kalau rezeki, Allah yang menetapkan banyak dan tidaknya, Allah yang menetapkan. Kalau karena bisnis kita Pak, kita sukses, semua orang bisnis jadi sukses. Sudah banyak orang bisnis bangkrut. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT. Nah, kalau Allah tidak jaga Pak, kadang-kadang penyakit kita, penyakit yang sederhana saja. Tiba-tiba kita datang ke apotik mau beli obat, apotikernya nggak ada. Ada orang yang bukan ahlinya itu nunggu. Oh biasanya ini Pak obatnya dikasih. Ternyata apa? Obat yang dia kasih ini membahayakan kita. Padahal penyakit kita ringan, tapi celaka gara-gara salah obat. Kalau Allah tidak jaga seperti itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap hari kita keluar rumah pakai motor, pakai mobil. Kalau salah sedikit, apa yang akan terjadi tuh? Kalau kita bawa motor, jatuh Pak. Motor sama aspal tuh dekat banget. Kalau Allah tidak jaga, bukan jadi kita hati-hati Pak. Orang lain nggak hati-hati, tapi karena Allah menjaga kita, ya maka kita selamat. Poin pentingnya apa sih? Jangan pernah merasa aman gara-gara fasilitas. Ini pentingnya. Jangan pernah merasa aman gara-gara rajin olahraga. Jangan pernah merasa aman gara-gara rajin nabung. Jangan pernah merasa aman gara-gara kita sudah melakukan sebuah ikhtiar maksimal. Jangan pernah merasa aman. Kenapa? Kalau kita merasa aman dengan ikhtiar kita, justru Allah akan mendatangi kita dari kekuatan kita. Saya ulang lagi, Allah akan mendatangi kita dari pintu yang kita merasa kuat. Kita merasa hebat karena kita dokter gigi sakit gigi. Kita merasa hebat karena kita dokter jantung. Akhirnya apa? Dokter jantung kena jantung. Kita merasa hebat karena kita ini ahli hati tazkiyatun nafas, mengolah hati kita supaya bersih. Kalau kita sombong, akhirnya Pak Ustadz ini pun kena penyakit hati. Fir'aun apa yang dia banggakan? Sungai yang dia banggakan, lautan yang dia banggakan. Akhirnya apa? Ditenggelamkan air. Nah, maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan apa kita menjaga supaya kita bahwa yang menjaga kita ini adalah Allah, dengan sesuatu yang Allah perintahkan kita untuk menjaganya. Di antaranya dalam hadis disebutkan hassinu amwalakum bizzakah. Selamatkanlah, peliharalah, lindungilah hartamu dengan zakat. Dengan zakat. Kemudian lihat lagi, ada hadis yang berbunyi seperti ini, cara kita terjaga, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Maksudnya apa jagalah Allah itu? Jagalah tuntunan-tuntunan Allah, maka Allah akan menjagamu. Di antaranya apa Pak? Salat. Salat itu perintah Allah adalah hafizu 'alas salawat. Jagalah salat.
Allah menggunakan kata hafizu dari kata hafiz. Kenapa? Karena tuntunan-tuntunan Allah itu cara Allah menjaga kita. Contohnya, perintah untuk menjaga wudu itu menggunakan kata hafiz. Tidak menjaga wudu kecuali orang yang beriman. Jadi ada kata-kata menjaga pada tuntunan-tuntunan Allah. Apa maknanya jamaah sekalian? Karena tuntunan Allah, perintah Allah, larangan Allah itu bukan sebuah beban, tapi perintah dan larangan Allah itu cara Allah menjaga kita. Saya ulang lagi kalimatnya. Perintah dan larangan itu bukan sebuah beban, tapi perintah dan larangan itu cara Allah menjaga kita. Contohnya, jaga wudu. Ternyata dalam wudu itu penjagaan, Pak. Waktu COVID-19, apa yang harus diperbanyak oleh orang-orang yang punya aktivitas? Cuci tangan. Kenapa tangan, Pak? Karena tangan ini yang paling banyak berinteraksi dengan dunia luar. Betul nggak? Lalu dia akan masuk ke mana? Ke mulut. Coba, kalau berwudu selain cuci tangan apa? Nih, mulutnya kumur-kumur. Terus apa lagi? Suruh kalau kita COVID-19 tutup hidung, bener? Kenapa? Karena masuknya lewat apa? Hidung. Apa sunnah wudu, Pak, yang kita lakukan yang terkait dengan hidung? Istinsyaq. Apa sunnah wudu yang terkait dengan berkumur-kumur? Al-madmadah. Dan ternyata anggota wudu yang kita cuci adalah anggota wudu yang paling rentan bersentuhan dengan berbagai macam virus. Ya kaki, ya kan? Ya tangan, ya hidung, ya kan? Ya mulut, semuanya kita cuci. Berarti perintah untuk menjaga wudu adalah cara Allah menjaga kita. Nyambung nggak nih jamaah sekalian? Nah, pertanyaan saya, ini sholat 5 waktu ini kira-kira beban atau ini sebenarnya cara Allah menjaga kita? Makanya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, Pak. Subhanallah. Berarti kalau kita ingin tidak berbuat keji dan munkar, gimana caranya? Jaga sholat. Tapi sholat beneran ya, bukan melakukan gerakan sholat, tapi melaksanakan sholat, bukan melakukan gerakan sholat. Yang membuat kita masih berbuat keji dan mungkar, kita tuh melakukan gerakan sholat tapi tidak sholat. Yang namanya sholat itu menghadap siapa? Allah. Pertanyaannya, ini mau menghadap Allah nih, berani nggak sebelum menghadap Allah membuat Allah murka dengan maksiat? Ini mau ketemu Allah nih lewat sholat, kira-kira berani nggak melanggar syariat Allah? Padahal sebentar lagi mau ketemu Allah lewat sholat, berani nggak? Aduh, ntar aja lah, habis sholat aja maksiatnya, karena sebentar lagi saya mau ketemu Allah nih. Sholatlah kita subuh, habis subuh maksiat sekarang tapi kan ntar zuhur ketemu lagi sama Allah. Gimana ya? Saya mau ketemu Allah lewat salat zuhur, padahal saya habis saja melakukan sesuatu yang melanggar perintah Allah. Aduh, nggak berani ntar aja habis zuhur. Mau habis zuhur maksiat ada asar, mau maksiat habis asar ada maghrib. Maghrib bisa dekat. Makanya dulu larangan minum minuman keras, Pak. Awalnya itu jangan mabok pada waktu mau sholat. Tuh awalnya begitu. La taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kalian mendekati sholat sedangkan kalian sedang dalam keadaan mabok. Maka orang dulu, Pak, waktu turun ayat itu, maboknya kapan, Pak? Habis isya, Pak. Panjang. Bener gak tuh? Yang tadinya hampir setiap 1 jam mabok, sekarang udah terbiasa meninggalkannya jarak waktu yang sudah lumayan. Setelah terbiasa baru turun perintah untuk meninggalkan secara totalitas. Tapi awalnya apa? Kalau mau sholat jangan mabok. Kamu mau ngidap Allah kok mabok?
nggak pas. Sama, kamu kok mau menghadap Allah kok maksiat, nggak pas. Maka sholat itu sekali lagi menjaga kita. Kira-kira kalau kita melihat sholat ini sebagai penjaga kesehatan fisik dan kesehatan mental kita, kira-kira bersyukur nggak Pak? Aneh Pak, ada orang di waktu subuh olahraga ke masjid, enggak tuh, aneh Pak. Itu orang perspektifnya bagaimana itu? Udah pasti tuh orang menyangka bahwa olahraga itu yang menyehatkannya, bukan Allah yang menjaga kesehatannya. Ntar habis ini olahraga nggak apa-apa, ngaji dulu. Betul atau tidak nih? Baik, wanita muslimah sebagai penutup, wanita muslimah diperintahkan oleh Allah untuk menutup auratnya. Itu adalah sebuah beban, pembebanan, atau itu sebuah penjagaan? Penjagaan atau beban? Wanita muslimah yang menutup auratnya ketika dia berjalan ngasih tahu kepada hidung-hidung belang tuh, lu nggak lihat pakaian gua, kok ngajak-ngajak perbuatan yang begitu, buta apa mata lu? Gua ini wanita terhormat, hanya suamiku yang melihat auratku. Itu sebenarnya. Makanya sebagian orang tuh Pak mau melakukan kristenisasi, lihat pakaiannya dulu Pak, baru dia masuk kristenisasi. Oh dari pakaiannya, oh kayaknya bisa nih gitu, ya kan gitu. Dia kalau orang udah lihat dari pakaiannya aja udah, waduh ini berat ini kayaknya begini, ya kan? Dari pakaiannya saja. Nah, ada ustadz yang pakai jilbab tapi maksiat, udah pakai jilbab aja maksiat, apalagi nggak pakai jilbab, gitu aja udah. Lebih parah lagi. Ada ustadz orang sholat maksiat, ustadz ada. Dia sholat saja masih maksiat, gimana kalau nggak sholat? Lebih kejam lagi kemaksiatannya. Begitu cara berpikirnya. Baik jamaah sekalian, inti yang ingin saya sampaikan adalah, termasuk contohnya lagi, perintah untuk menundukkan pandangan. Itu perintah itu mengekang kebebasan kita atau untuk menjaga kita? Halo? Jadi tundukkan pandanganmu, itu perintah untuk mempersempit kita, mengekang kebebasan kita, atau perintah untuk menjaga kita? Karena orang yang tidak bisa menjaga matanya tidak mungkin menjaga hatinya, Pak. Saya ulang lagi kalimatnya. Orang yang tidak bisa menjaga matanya tidak mungkin bisa menjaga hatinya. Setuju nggak nih? Halo? Nggak usah bicara wanita, Pak. Bapak jalan-jalan ke kira-kira showroom mobil-mobil bagus, Pak, kira-kira itu. Apa yang terjadi dengan hati Bapak di situ? Kayaknya mobil di rumah udah nggak bagus lagi tuh, Pak. Bener nggak tuh? Atau Bapak ke pengembang bangunan rumah ya yang baru, yang bagus, Bapak ke sana, rumah Bapak tuh jadi nggak bagus lagi tuh. Hati udah mulai gelisah. Sama persis kalau kita melihat wanita-wanita yang membuka auratnya, istri di rumah tuh nggak akan kelihatan cantik, Pak. Betul atau tidak nih? Maka kalau kita ingin menjadikan istri kita istri yang tercantik di dunia, syaratnya satu, jaga mata, Pak. Betul atau tidak nih? Halo? Nah, maka kalau kita sebenarnya, nah terakhir ya, ini banyak sebenarnya, makanya saya bicaranya nggak terlalu urut ya. Bapak kalau Jumatan kita kan biasa baca surah Al-Kahfi. Ada tembok yang mau dibangun oleh Nabi Khidir kan? Padahal di kampung itu orang-orangnya pelit-pelit. Nabi Khidir dan Nabi Musa minta jamuan makan karena kelaparan, nggak dikasih. Tapi ada tembok yang mau hancur oleh Nabi Khidir, dibangun tanpa bayaran. Kata Nabi Musa, ngapain? Kalau mau dibangun ya mestinya minta bayaran loh biar bisa makan gitu.
diceritain oleh Nabi Khidir dalam surat Al-Kahfi itu. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbika huma fa'altu an amri dzalika ta'wilu ma lam tastati' alaihi sabra. Kata Nabi Khidir, ini tembok ini punya dua anak yatim yang masih kecil. Nah, namanya yatim masih kecil. Kalau kita ini nggak ada yang yatim, udah gede semua. Walaupun bapaknya udah nggak ada. Ada anak yatim. Ini tembok ini punya dua anak yatim. Di bawahnya ada simpanan harta kedua orang tuanya dulu. Buat mereka ini disimpan di sini. Dulu belum ada bank, mungkin belum nyimpen. Kalau tembok ini nggak saya benerin, hancur, ini orang kampung yang pelit ini pasti ngambil ini harta anak yatim ini. Makanya saya bangun supaya ini anak yatim ini kemudian besar, lalu saat tembok ini hancur mereka sudah bisa menjaga harta itu untuk mereka. Dan adalah kedua orang tua dari anak yatim ini salihan. Wa kana abuhuma salihan. Orang tuanya dulu kata Nabi Khidir adalah orang tua yang soleh. Apa yang ingin saya sampaikan di sini, Pak? Berarti kalau kita jadi orang soleh, kita sebenarnya sedang menjaga keturunan kita, Pak. Subhanallah. Makanya sebagian ulama dulu, saya menambah sholat sunnah saya untuk anak-anak saya. Subhanallah. Kenapa kok banyak sekali sholat sunnahmu? Saya niatkan sholat sunnah saya tadi untuk penjagaan anak-anak saya. Dia baca ayat Al-Kahfi itu, wa kana abuhuma sholihan. Jadi kalau kita ingin membuat anak-anak kita terjaga, jadilah orang tua yang soleh. Jadi kesalahan kita ini cara kita menyayangi anak-anak kita. Saya ulang lagi kalimat. Kesalehan kita ini adalah cara kita untuk menjaga, menyayangi anak-anak kita. Kalau kita orang tua soleh, maka Allah akan jaga keturunan kita, terus dijaga. Bahkan surat Al-Baqarah itu, Pak, Al-Baqarah itu sapi. Itu kisahnya sapi yang dibeli pada masa zaman Nabi Musa itu sapinya orang tua yang soleh dulu, yang peninggalan satu-satunya buat anak itu sapi tadi, yang dibuat memukulkan ke jasad orang yang sudah dibunuh tadi supaya hidup lagi. Ini sapinya kriterianya adalah dimiliki oleh seorang anak yang dulu orang tuanya soleh, peninggalannya adalah sapi itu. Dia beli, Pak, berapapun harganya, Pak. Kenapa? Orang tuanya dulu soleh. Maka poin yang ingin saya sampaikan terakhir, bahwa agama ini, ajaran agama ini sama sekali bukan untuk membebani kita, bukan untuk kemudian membatasi kebebasan kita. Agama ini cara Allah menjaga kita. Syariat ini bagaikan pagar-pagar yang sedang memagari kita agar tidak diterkam serigala-serigala. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Nggak ada ya? Udah terjaga semua nih kelihatannya. Baik, kalau tidak ada, jamaah sekalian, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.